God in command, no will change, His faithful hand will reach. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Faith and love I will praise, in Jesus I will always. Untuk mendasari semua aktivitas kehidupan kita di Usbu Baru, di hari baru ini, kita sama-sama akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi aktivitas kehidupan kita di Usbu yang baru ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari baru, Usbu baru yang Bapa berikan bagi kami untuk hidup ini. Sebagai umat-Mu, kami hendak melaksanakan semua aktivitas kami. Kami sadar bahwa tanpa campur tangan Bapa di sorga, kami tidak mampu untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kami. Karena itu kami rindu untuk membaca Alkitab dan mendengar berita firman Tuhan yang menguatkan kami di dalam hari-hari kehidupan dan aktivitas kami di hari baru, di Usbu baru ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengar apa kata Tuhan bagi kami. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab di saat ini dari Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai ayat 27. Demikian bunyinya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian adalah firman Tuhan di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita boleh memulai Usbu baru, hari baru atau pekan yang baru. Dan kita mau membuka minggu ini dengan firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang membawa ceritanya yang berbeda-beda dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Ada yang penuh semangat, ada yang masih letih, ada yang bersyukur atas keberhasilan, tetapi ada juga yang sedang berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Apapun keadaan kita, kita percaya kita membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan langkah-langkah kita di dalam hari-hari kehidupan ini. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 15 ayat 26 sampai ayat 27, saya baca sekali lagi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa yang datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, kata-kata ini lahir dari Yesus saat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia tahu bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dan masalah-masalah di kemudian hari. Karena itu ia berjanji Roh Kudus akan hadir sebagai penolong, penghibur, dan roh kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti murid-murid, kita pun demikian. Kita tidak berjalan sendiri. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan ketika kita lemah, yang menerangi jalan saat kita terasa gelap, yang menuntun kita ketika kita bingung di dalam kehidupan ini. Namun Yesus juga berkata, kamu juga harus bersaksi. Artinya, iman bukan hanya soal menerima, tetapi juga berbagi di dalam kehidupan ini. Kita dipanggil untuk bersaksi dengan kehidupan kita sehari-hari, apapun bentuk kehidupan kita. Inilah yang sejalan dengan mungkin tema minggu ini, bersekutu, bersaksi, dan saling melayani sebagai gereja. Bersekutu artinya kita saling menopang. Iman itu tidak tumbuh subur bila kita memilih jalan sendirian. Justru dalam kebersamaan kita dikuatkan dalam hari-hari kehidupan ini. Bersaksi artinya kita hidup
mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dunia, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak selalu membutuhkan kata-kata yang indah, tetapi membutuhkan teladan yang nyata di dalam kehidupan kita. Saling melayani artinya kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi rela hidup bagi sesama walaupun dengan hal-hal yang kecil yang dapat kita berikan. Saudara-saudaraku, seringkali kita mudah bersyukur saat keadaan kita baik, tetapi sulit untuk bersyukur saat keadaan kita penuh dengan tantangan dan persoalan. Namun justru disitulah makna tema bulan ini, yaitu gereja yang bersyukur dan mentransformasikan diri. Bersyukur bukan hanya soal kata-kata di bibir, tetapi hidup yang siap berubah, hidup yang siap dipakai oleh Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah minggu ini kita mau hidup lebih dekat dengan Tuhan dan sesama kita? Apakah kita mau menjadi saksi Kristus lewat sikap-sikap kita yang sederhana? Apakah kita mau saling melayani dengan kasih tanpa menunggu orang lain melayani dulu, tapi kita juga melayani mendahului? Kalau kita melakukannya, janji Yesus akan nyata. Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk bersyukur, sekaligus mengubah hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita membuka minggu ini dengan tekad baru, hidup bersekutu, hidup bersaksi, dan saling melayani. Kita tidak sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Roh Kudus penolong yang dijanjikan selalu menyertai kita. Kiranya firman ini menguatkan kita semua dari hari-hari kehidupan yang kita jalani, khusus di usbu ini dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. With him my life's assured and bold.